Halo semuanya, perkenalkan nama saya Crispian Tandi dan saya ingin bertanya nih sama teman-teman. Teman-teman pernah gak sih dipaksa untuk melakukan hal yang kita gak suka? Yang pertama contohnya, tiba-tiba disuruh untuk berinteraksi sama orang asing. Kedua, disuruh untuk bersih toilet. Dan ketiga, disuruh untuk belajar hal yang kita gak suka. Dari ketiga hal yang saya sebutkan tadi, ketiga hal tersebut adalah hal yang berada di luar zona nyaman kita sebagai manusia, sebagai pelajar. Zona nyaman ini adalah sebuah suasana di mana kita terbebas akan rasa stres atau tekanan. Kita bisa bebas, rileks, dan bisa bermalas-malasan. Tentunya zona nyaman itu indah banget gak sih? Zona nyaman itu kita ibaratkan sebagai sebuah sarang burung. Bersih, nyaman, dan tersedia dari segala aspek kebutuhan. Makanan, minuman, dan lain-lain. Tentunya betah banget gak sih berada dalam sarang burung itu? Tetapi pertanyaannya adalah, apakah burung yang terus-menerus berada di dalam zona nyaman atau di dalam sarang burung itu bahagia? Enggak, mereka bisa stres. Karena sifat alami dari burung itu adalah mereka mau terbang dan mengeksplorasi dunia luar. Burung itu kita ibaratkan sebagai manusia. Dan sarang burung itu kita ibaratkan sebagai zona nyaman kita. Tetapi apa sih faktor pembeda antara burung dan manusia? Ya, betul. Burung itu mereka cenderung mau terbang. Mereka mau mengeksplor dunia sekitar. Mereka mau melihat dunia luar. Tetapi kita sebagai manusia, kita hanya ingin di dalam zona nyaman kita. Kita mau stay. Kita mau bermalas-malasan. Dan kita takut akan stres. Kita takut untuk melihat dunia luar yang mengerikan. Kita takut kalau kita harus survive sendiri di dunia luar. Tetapi saya mau bertanya, apakah di dalam comfort zone kita bisa belajar apapun? Enggak. Apakah kita bisa berkembang? Tidak. Dan apakah kita bisa belajar hal-hal yang sangat penting di dunia yang bahkan belum ada dipelajari orang lain? Enggak. Apabila Thomas Alva Edison gak mencoba 1000 kali untuk menciptakan bola lampu, emang sekarang kita bisa punya bola lampu? Belum tentu. Kalau misalnya Mark Zuckerberg gak keluar dari zona nyaman untuk mengembangkan Instagram, emang bisa kita lihat konten-konten dari sosial media? seperti Reels. Enggak. Makanya keluar dari comfort zone itu penting banget. Teman-teman, saya dulu bencinya itu paling benci sama public speaking. Saya dulu itu seorang pemalu. Saya benci yang namanya ngomong di depan kamera seperti sekarang. Karena saya seorang pemalu. Dan orang tua saya, mereka suruh saya untuk masuk ke dunia public speaking. Yang pertama apa? Aku mau bolos terus, aku gak mau les. Karena public speaking itu ngeri bagi saya. Dan saya itu bahkan dipaksa untuk ikut lomba-lomba. Memang awal-awalnya saya membantah, tetapi akhirnya saya menantang diri untuk keluar dari zona nyaman saya. Saya berani untuk stres. Bahkan saya nangis-nangisan. Dan justru dari pengalaman itu aku belajar banyak. Saya belajar banyak. Dan dari pengalaman itu juga saya baru tahu, wah ternyata public speaking itu gak seburuk yang saya kira. Dan karena sekarang saya bisa tahu kalau saya lumayan tertarik dengan dunia public speaking, saya itu ya terus belajar, terus bekerja, dan saya juga terus mengembangkan potensi saya. Kalau misalnya saya gak keluar dari zona nyaman saya, emang sekarang saya bisa seberani ini ngomong di depan kamera? Kan belum tentu. Jadi makanya keluar dari zona nyaman itu penting banget. Teman-teman, di luar zona nyaman ada banyak tantangan yang menunggu kita. Di luar zona nyaman juga banyak ruang untuk kita mengimprovisasi diri sendiri. Kalau kita terus berada dalam zona nyaman kita, emang kita bisa belajar apa-apa? Belum tentu. Teman-teman, sebagai pemuda Indonesia, kita punya ambisi. Semua ambisi kita ingin capai. Dan langkah pertama untuk mencapai ambisi kita adalah keluar dari zona nyaman kita. Apabila kita gak keluar dari zona nyaman kita, emang bisa kita capai ambisi itu?
Nama saya Crispian, dan pilihan itu berada di tangan Anda. Terima kasih.